Itu salah satu pertanyaan yang diungkap si bocil terkait dengan siapakah yang menciptakan alam semesta ini. Ada banyak teori terkait dengan proses penciptaan alam semesta ini. Pada kesempatan ini kita hanya menyinggung beberapa teori terkait dengan bagaimana alam semesta ini bisa ada. Yang pertama yaitu teori keadaan tetap. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta serta segala isinya dari dulu sampai sekarang dan sampai yang akan datang tidak pernah mengalami perubahan. Jadi di sini alam semesta tetap seperti sedia kala, tidak pernah mengalami perubahan. Teori yang lain ada yang kita kenal dengan teori bintang kembar. Teori ini menjelaskan alam semesta dulunya merupakan dua benda yang sangat besar yang saling bertabrakan. Hasil tabrakan itulah yang kemudian menciptakan serpihan-serpihan yang mengisi alam semesta ini dan menciptakan material-material atau planet-planet yang ada di alam semesta ini. Teori selanjutnya kita kenal juga sebagai teori kabut asap atau nebula, di mana dijelaskan bahwa alam semesta ini merupakan penciptaan dari kumpulan kabut-kabut asap yang mengeras yang kemudian menciptakan seluruh planet-planet dan material-material yang ada di alam semesta ini. Teori yang terakhir yang kita singgung adalah teori ledakan besar atau dikenal juga teori Big Bang. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta ini tercipta dari satu benda yang sangat besar, di mana benda tersebut kemudian meledak, yang dari hasil ledakan-ledakan tersebut maka terciptalah benda-benda yang ada di alam semesta ini. Proses kenapa bisa terjadi ledakan karena benda tersebut bergesekan dengan energi yang ada di sekitarnya, sehingga dengan pergesekan dengan energi di sekitarnya maka menciptakanlah suatu ledakan yang sangat besar. Dan ledakan itulah yang kemudian menciptakan alam semesta ini. Apakah semua teori tersebut kita anggap benar? Menurut sains, iya, semuanya benar. Akan tetapi, apakah semuanya itu bisa kita terima? Maka
disinilah kita harus melakukan pendekatan yang sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Pada kesempatan ini, kita berusaha mencoba mendekatkan antara teori sains dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Khusus umat Islam, untuk proses penciptaan alam semesta ini diambil dari dalil surat Al-Anbiya ayat ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard qanata ratkan fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Dari ayat tersebut tergambarlah bahwa alam semesta ini dahulunya merupakan satu benda yang kemudian Allah memisahkan benda tersebut dan mengisilah daripada seluruh alam semesta ini, termasuk bumi yang kita tempati. Kalau kita melihat dari teori sebelumnya, bahwa teori yang mendekati proses penciptaan alam semesta ini berdasarkan Al-Quran adalah proses teori Big Bang, di mana di situ dijelaskan bahwa proses pemisahan antara langit dan bumi itu dengan cara terjadinya suatu ledakan yang sangat besar, sehingga dari ledakan tersebut maka serpihan-serpihannya itulah yang kemudian mengisi daripada alam semesta ini. Kemudian setelah terjadi ledakan tersebut, maka kemudian salah satunya yang kita dikenal adalah planet bumi yang kita tempati sekarang ini. Jadi kalau begitu, antara ayat Al-Quran dengan teori sains itu semakin menguatkan bahwa Al-Quran itu menjelaskan penjelasan secara umum, dan kemudian sains itu memberikan penjelasan proses daripada pemisahan antara langit dan bumi. Jadi antara agama dan teori sains itu saling melengkapi penjelasannya. Kemudian untuk mengetahui bagaimana cara setelah alam semesta ini tercipta, apakah bumi ini langsung bisa ditempati, ini insya Allah akan kita sambung pada penjelasan berikutnya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.